Selamat datang di channel Nalar Yoga. Jadi Anda pikir mematikan GPS berarti Anda menghilang dari radar? Haha, maaf tapi itu naif sekali. Di era digital ini, privasi itu seperti unicorn, indah di dongeng, tapi tidak ada di dunia nyata. Video ini akan membongkar mitos itu dengan gaya sarkasme yang pedas. Bersiaplah. Begini, GPS itu cuma satu cara untuk melacak Anda. Tapi jangan khawatir, ada tim mata-mata lain yang siap bekerja, lebih licik dan tanpa ampun. Mereka menggunakan triangulasi seluler, di mana sinyal dari menara BTS menghitung posisi Anda berdasarkan kekuatan sinyal. Kemudian ada Wi-Fi positioning, hotspot gratis yang sebenarnya jadi mata-mata dengan mencocokkan jaringan Anda ke database lokasi. Bluetooth beacon kecil mengintai dengan sinyal rendah energi, siap melacak di dalam gedung. Dan jangan lupakan sensor gerak, navigasi inersial yang menggunakan giroskop dan accelerometer untuk merekam setiap langkah Anda. Mereka semua bekerja sama, seperti tim mata-mata yang dibiayai oleh iklan yang terus mengganggu itu. Pintar, kan? Tapi ingat, ini bukan ilusi privasi, ini realitas digital kita. Mari kita bicara tentang operator seluler yang tahu lebih banyak tentang lokasi Anda daripada ibu Anda. Dengan sarkasme yang tepat, bayangkan mereka sebagai penguntit yang tak pernah tidur. Mereka menggunakan sinyal dari menara BTS terdekat untuk memperkirakan posisi Anda. Lucu kan? Lihat peta ini. Menara BTS tersebar seperti mata-mata di seluruh negeri. Di Indonesia, operator seperti Telkomsel dan Indosat menggunakan teknologi ini dengan integrasi 5G, membuat pelacakan lebih akurat bahkan di daerah terpencil. Ini adalah cara kerjanya. Triangulasi seluler. Menggunakan kekuatan sinyal dan waktu perjalanan dari menara BTS terdekat untuk membentuk segitiga dan memperkirakan lokasi Anda. Akurasinya cukup lumayan, sekitar 100 hingga 500 meter. Jadi, kalau Anda pikir bisa bersembunyi dari pacar di mall, pikirkan lagi. Ada juga trilaterasi yang menggunakan jarak dari 3 menara dengan lingkaran yang berpotongan. Kombinasi ini membuat lokasi Anda hampir selalu terdeteksi. Dengan sarkasme yang cerdas, ini seperti teknologi yang bilang, kamu pikir bisa lepas dari pengawasan? Lucu sekali. Secara global, sekitar 70% pengguna smartphone masih terlacak melalui metode seperti ini, menurut survei Statista 2025. Di Indonesia, dengan adopsi 5G, risiko privasi semakin tinggi. Jadi ingat, menara BTS bukan hanya infrastruktur, tapi juga pengawas yang tak terlihat. Hotspot Wi-Fi gratis, itu iming-iming manis, bukan? Mereka seolah-olah memberikan koneksi internet cuma-cuma, tapi sebenarnya sedang mencatat MAC address perangkat Anda. Apa itu MAC address? Itu alamat unik hardware perangkat Anda, seperti nomor identitas digital. Sistem Wi-Fi positioning menggunakan database hotspot yang diketahui, dikelola oleh perusahaan seperti Google atau Skyhook, untuk mencocokkan alamat ini dengan lokasi spesifik. Hasilnya, akurasi yang mengagumkan, hanya 5-2 meter di area urban. Jadi lain kali Anda duduk di kafe sambil menikmati cappuccino dan terhubung ke Wi-Fi gratis, ingatlah, Anda bukan hanya minum kopi, tapi juga memberikan data lokasi Anda sebagai imbalan yang cukup mahal untuk privasi Anda. Cerdas, bukan? Tapi sarkasme di sini. Gratis ternyata tidak pernah benar-benar gratis. Mari kita bahas Bluetooth Low Energy, atau BLE, yang dikenal sebagai beacon pengintai. Teknologi ini menggunakan perangkat kecil yang menyebarkan sinyal tanpa perlu banyak energi, cocok untuk pelacakan indoor. Contohnya adalah iBeacon dari Apple dan Eddystone dari Google. Beacon BLE bekerja dengan cara sederhana. Mereka mengirimkan sinyal Bluetooth lemah secara terus-menerus. Sinyal ini dapat dideteksi oleh ponsel atau perangkat lain dalam jarak dekat, bahkan tanpa koneksi internet. Ini seperti cahaya yang menyebar, tapi dalam bentuk data lokasi. Yang menarik dari BLE adalah kemampuannya melacak lokasi indoor tanpa GPS. Bayangkan di dalam mall atau gudang, beacon-beacon ini membantu menentukan di mana Anda berada berdasarkan kekuatan sinyal yang diterima. Ini berguna untuk navigasi, tapi juga pengawasan. Di dunia retail, beacon BLE sangat populer. Mereka dipasang di rak-rak toko untuk melacak bagaimana Anda berbelanja. Ponsel Anda menerima sinyal dari beacon saat Anda mendekati produk, memberikan data berharga tentang preferensi Anda. Ini membantu toko memahami pola pembelian. Dan inilah bagian yang menarik atau menakutkan. Data dari beacon ini digunakan untuk iklan bertarget. Jadi, jangan kaget kalau tiba-tiba ada iklan sepatu yang sama persis dengan yang Anda lihat 5 menit lalu.
Teknologi yang begitu membantu, bukan? Dengan pengamatan cerdas ini, kita melihat bagaimana privasi kita bisa tertangkap oleh sinyal-sinyal kecil ini. Bayangkan saja, di dalam ponsel Anda ada sensor yang seperti mata-mata kecil. Mereka melacak setiap gerakan Anda. Giroskop mencatat rotasi, accelerometer mengukur percepatan. Dengan bantuan AI, sistem ini bisa memperkirakan lokasi Anda tanpa perlu GPS. Lucu ya, teknologi ini seperti pengkhianat yang setia mencatat langkah-langkah Anda, meskipun akurasinya tidak sempurna dan bisa melayang setelah beberapa waktu. Mari kita lihat contoh nyata bagaimana teknologi pelacakan ini bekerja dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari kasus kriminal hingga bencana alam dan bahkan di dunia bisnis. Dengan sedikit sarkasme tentu saja karena siapa yang tidak suka ironi teknologi yang seharusnya melindungi privasi kita, tapi malah membuat kita lebih telanjang daripada bayi. Di Amerika Serikat, data triangulasi seluler menjadi pahlawan bagi polisi. Dalam kasus pembunuhan di California, mereka melacak lokasi tersangka menggunakan sinyal dari menara BTS Verizon. Meskipun GPS perangkat mati, akurasi mencapai 200 meter saja sudah cukup untuk mengungkap pergerakan selama 44 jam. Bukankah menarik? Teknologi yang dirancang untuk koneksi malah menjadi saksi bisu kejahatan. Sekarang pindah ke Indonesia, di mana Wi-Fi positioning menunjukkan sisi heroiknya. Selama gempa bumi di Sulawesi pada 2025, aplikasi dari Kementerian Kesehatan menggunakan hotspot Wi-Fi untuk melacak lokasi korban yang hilang. Hasilnya, 500 orang ditemukan dan diselamatkan. Tapi ingat, ini juga memicu kontroversi privasi. Apakah menyelamatkan nyawa lebih penting daripada rahasia lokasi kita? Sarkasme tipis saja, tapi pertanyaan yang valid. Di dunia korporat, Amazon menggunakan navigasi inersial untuk melacak forklift di gudang mereka. Tanpa GPS, sensor gerak dan AI memastikan efisiensi operasi meningkat hingga 30%. Bagus untuk bisnis, tapi pikirkan, apakah pekerja tahu mereka sedang diawasi oleh mesin yang tak pernah lelah? Teknologi yang membuat kita produktif, tapi juga membuat kita terasa seperti robot di mata kapitalisme. Tapi jangan lupa sisi gelapnya. Ada kasus stalking di Indonesia di mana Bluetooth beacon digunakan untuk menguntit mantan pasangan tanpa sepengetahuan mereka. Risiko etisnya tinggi, dan ini mengingatkan kita bahwa teknologi yang sama yang membantu polisi juga bisa disalahgunakan oleh individu jahat. Dua sisi mata uang, seperti yang selalu dikatakan, manfaat besar, tapi privasi kita seringkali korban tak bersalah. Intinya, teknologi pelacakan ini punya dua sisi mata uang. Di satu sisi, ia menyelamatkan nyawa dan meningkatkan efisiensi. Di sisi lain, ia mengancam privasi kita dengan cara yang halus namun tak terelakkan. Pengamatan cerdas. Jangan biarkan ilusi kontrol membuat kita lupa bahwa di era digital ini, kita semua sedikit lebih telanjang daripada yang kita kira. Chris, ada beberapa cara untuk mengurangi pelacakan. Tapi jangan salah, ini bukan solusi sempurna. Karena teknologi ini salah satu yang tanks again. Pertama, matikan Wi-Fi dan Bluetooth saat tidak digunakan. Kedengarannya simple, tapi berapa banyak dari kita yang benar-benar melakukannya? Ini seperti mematikan lampu saat keluar rumah, kecuali lampunya ini yang mengintip kita. Kedua, gunakan VPN untuk menyembunyikan alamat IP. Ini seperti memakai topeng saat berjalan di jalan, tapi ingat, topeng yang bagus juga mahal. Dan siapa yang tidak suka membayar untuk privasi yang sebenarnya tidak sepenuhnya ada? Ketiga, pertimbangkan mode pesawat jika benar-benar ingin menghilang. Ini seperti menyembunyikan diri di gua, tapi di era ini, gua juga punya Wi-Fi. Sarkasme tersirat, apakah kita benar-benar ingin hidup tanpa koneksi? Dan yang terpenting, sadarilah bahwa privasi itu mahal dan perlu diperjuangkan. Ini bukan hanya tentang teknologi, tapi tentang hak kita. Sarkasme, karena sepertinya perusahaan lebih peduli pada data kita daripada kita sendiri. Sampai jumpa di video berikutnya, semoga Anda tidak terlacak, setidaknya tidak oleh saya. Ingat, dunia digital ini penuh dengan mata-mata, tapi setidaknya sekarang Anda tahu caranya melawan sedikit. Terima kasih sudah belajar bersama Nalar Yoga. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe, supaya kita bisa terus menjelajah logika dan ilmu bersama.